Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Bapak Sugeng Wiono, SHMPD, selaku dosen mata kuliah Antropologi Hukum. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Najib Dwi Payana dengan NPM 2070. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas luar yang saya kerjakan. Di sini ada identitas jurnal yang saya ambil, yaitu judulnya Hukum Adat dalam Perspektif Antropologi Hukum. Penulis Andi Dewi Pratiwi, jurnalnya Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat, volume 4 nomor 2 tahun 2021. Terbelakang, di hukum tidak hanya berbentuk peraturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga dapat tumbuh dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Salah satu bentuk hukum yang berkembang dari kehidupan masyarakat yaitu hukum adat. Melalui perspektif antropologi hukum, hukum adat dapat dipahami sebagai bagian dari kebudayaan yang berfungsi menjaga ketertiban dan mengatur kehidupan sosial di masyarakat. Kemudian hukum bersahaja. Jadi hukum masyarakat bersahaja itu sering dikaitkan dengan hukum adat, yaitu tatanan aturan yang tidak tertulis mengatur kehidupan masyarakat tradisional atau agraris. Aturan ini tidak rumit, bersifat fleksibel dan sangat mengutamakan penyelesaian masalah secara damai. Nah, di sini ada pengertian hukum adat. Hukum adat itu merupakan hukum yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat. Keberadaannya dapat diterima dan ditaati karena sesuai dengan nilai norma-norma dan kebutuhan masyarakat bersangkutan. Ini ada karakteristik hukum adat. Hukum adat dapat memiliki sifat sederhana, tidak tertulis, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat tertentu. Nah, itu juga hukum adat bersifat dinamis karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Ini ada antropologi hukum dan hukum adat. Jadi antropologi hukum mempelajari hubungan antara manusia, budaya, dan hukum. Dalam sudut pandang ini, hukum dipandang sebagai bagian dari kebudayaan sehingga keberadaannya tidak ada dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Begitupun hukum adat menjadi salah satu objek kajian yang penting karena mencerminkan nilai dan budaya masyarakat setempat. Hukum adat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, itu sosial kontrol, dan alat menjaga keteraturan sosial, itu social order. Pentingnya yaitu untuk mengatur perilaku masyarakat, untuk menjaga ketertiban sosial, untuk menyelesaikan konflik, untuk mempertahankan nilai hidup masyarakat. Ini ada penyelesaian sengketa menurut hukum adat. Jadi penyelesaian sengketa itu dalam hukum adat lebih mengutamakan musyawarah dan pertemuan. Harapannya yaitu meliputi pengaduan, musyawarah adat, penentuan sanksi, dan pelaksanaan sanksi adat. Tujuan ini adalah memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat sejahtera. Nah, kaitannya dengan hukum masyarakat bersahaja itu sangat penting. Hukum adat memiliki hubungan erat dengan hukum masyarakat bersahaja karena keduanya sama-sama lahir dari kebiasaan dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Ciri-ciri yang samanya itu tidak tertulis, sederhana, berdasarkan kebiasaan, mengutamakan musyawarah, dan menjaga solidaritas sosial. Analisis dari jurnal tersebut, jadi hukum adat itu masih relevan diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia karena mampu menciptakan ketertiban sosial berdasarkan nilai budaya yang dipahami oleh masyarakat. Meskipun penerapannya tidak
harus selaras dengan hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia itu tidak menimbulkan ketidakadilan. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan konflik. Karakteristiknya sederhana, tidak tertulis, dan berlandaskan kebiasaan menunjukkan bahwa hukum adat memiliki keterkaitan yang kuat dengan proses masyarakat bersama. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.